Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gustina Adela Putri. Baiklah, saya di sini akan mencoba untuk melakukan tutorial penggunaan EVIS pada data panel. Nah, terlebih dahulu untuk lanjut ke tahap EVIS-nya, kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis data yang kita gunakan. Di sini saya sudah menyediakan contoh data yang berasal dari Badan Pusat Statistik. Jadi, apabila kita mengambil data dari BPS, biasa disingkat BPS, itu berarti datanya itu adalah data sekunder. Nah, ini adalah contoh datanya. Nah, di sini kita akan melakukan pengolahan data dengan 4 variabel. Ada variabel dependen dan independen. Variabel dependennya itu Y, kemiskinan. Variabel independennya itu X1 pertumbuhan ekonomi, X2 pendidikan, dan X3 pengangguran. Nah, untuk cross sectionnya saya menggunakan provinsi, ada 34 provinsi di sini dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Nah, baiklah, kita coba untuk melakukan pengolahan data ya. Kita lanjut ke tahap membuka EVIUS. Oke. Baiklah, di sini saya menggunakan EVIUS 9, masih EVIUS yang terlama ya, tapi nggak apa-apa. Jadi lanjut kita ke create a new EVIUS Word file. Nah, karena kita menggunakan data panel, maka kita klik balance panel. Lalu frekuensinya tetap annual, lalu standar datanya dari data 2020 hingga 2024, lalu number of section-nya ada 34. Oke. Nah, di sini untuk memasukkan data, kita harus klik quick, lalu empty group. Nah, kita tarik ini ke kiri, kita tarik ini ke atas. Nah, lalu kita kopikan data ini ke EVIUS tadi. Ini tampilannya boleh seperti ini atau boleh nama di atas ini juga. Namun pada saat di EVIUS-nya kita harus merubahnya. Ini kalau misalkan dia namanya terlalu panjang itu agak sulit dibaca oleh sistemnya. Nah, lalu kita klik quick. Nah, untuk masukkan persamaan kita klik estimate. Seperti variabel kita tadi, kita tulis Y, X1, X2, dan X3, lalu kita klik. Nah, di sini terlihat hasil regresinya. Namun, sebelumnya untuk lanjut ke tahap selanjutnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu dugaan sementara yang kita gunakan, atau hipotesis spasial atau uji T dan uji F yang kita gunakan. Jadi, di dalam variabel ini kan dia ada 4, jadi untuk variabel pertama yang independennya itu, nanti ada H0 dan H1. H0 itu dia tidak berpengaruh, H1 itu dia berpengaruh. Jadi yang pertama, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Dilihat dari H0-nya, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Lalu di H1-nya, pertumbuhan ekonomi itu berpengaruh nih terhadap kemiskinan. Nah, untuk poin yang kedua, pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan. Jadi pendidikan itu katanya itu nggak berpengaruh terhadap kemiskinan kalau di H0-nya. Kalau H1, pendidikan itu berpengaruh terhadap kemiskinan. Nah, untuk poin yang ketiga, pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan. Kalau dilihat dari H0-nya, pengangguran itu tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Lalu H1-nya, pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan. Nah, untuk yang keempat atau biasa disebut juga dengan uji F atau uji bersama-sama ya. Nah, H0-nya pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengangguran secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Lalu H1-nya pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengangguran secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan. Nah, seperti hasil yang tadi, ini adalah hasil regresinya. Nah, selanjutnya dengan hasil yang tadi ini adalah hipotesis itu kan dugaan sementaranya. Nah, saat kita melakukan regresi itu kita juga harus paham nih tentang hasil regresi yang tadi itu belum bisa kita lakukan interpretasi dan maknai karena dia belum melakukan uji pemilihan model dan uji asumsifikasi. Nah, tahap selanjutnya itu kita harus melakukan uji pemilihan model terlebih dahulu. Nah, di sini uji pemilihan modelnya itu atau pengujian model itu ada 3, uji Chow, uji Hausmann, sama uji Langlands multiplier.
Jadi setiap pengujian itu ada maksud dan tujuannya. Jadi uji show itu fungsinya untuk melihat apakah yang terbaik itu adalah common effect model atau effect model. Kalau uji Hausman, apakah yang model yang terbaik itu adalah random effect model apa freak effect model. Lalu, apabila dari uji Chow dan uji Hausman tidak ada kesamaan, maka kita harus melakukan uji Langlands multiplier. Nah, yang mana yang terbaik itu common effect apa random effect. Langsung saja kita lihat pada EViews-nya. Di sini kita akan mencoba untuk melakukan uji pemilihan modelnya. Kita klik Coach, lalu Space Estimate. Nah, ini persamaannya tetap. Nah, di sini pada bagian ini untuk melihat pada uji Chow, common effect atau freak effect, kita harus mengklik freak effect di sini, lalu klik OK. Nah, untuk tahapan selanjutnya, kita klik View, lalu freak atau random effect testing, lalu kita klik ini ya. Nah, pada cross section F-nya itu, ternyata dia kecil nih dari 0,05. Artinya, kalau dia kecil dari 0,5, berarti yang terbaik itu freak effect. Berarti A1 diterima. Nah, selanjutnya kita apabila dia free effect, kita melakukan pengujian kedua yaitu uji Hausman. Kita klik Touch, Base, lalu panel optionnya kita ganti ke random. Nah, pada regresi ini kita klik View, seperti yang tadi, kita klik Fixed, lalu kita klik Hausman. Nah, pada cross section randomnya ini ternyata dia besar nih dari 0,05. Artinya kalau dia besar dari 0,05 berarti random effect yang terbaik. Jadi belum ada persamaan hasil nih. Nah, kalau belum ada kita lanjut ke uji LM. Nah, di sini kita tetap klik Watch. Nah, kita ubah di panel optionnya saja. Nah, none. Lalu klik View. Nah, fixednya itu kita pilih LM. Nah, pada tampilan ini, itu adalah hasil tampilan LM. Nah, katanya di sini tuh hasil random effect yang terbaik pada LM yang di sini. Nah, jadi kesimpulannya, saya sudah menyediakan. Jadi LM lah yang diperoleh di kesimpulan ini. Nah, dibandingkan dengan common effect. Nah, untuk tahapan selanjutnya, kita akan melihat hasil regresi yang bisa kita interpretasikan. Kita klik Watch, lalu Space, dan panel. Oke. Nah, ini adalah hasil dari LM. Nah, dia random effect. Seperti itu ya. Ini untuk pembacaan hasilnya interpretasi dan asumsi klasiknya kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.